Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Priskalia Martini Karmi dengan NIM 2003030013, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi, kelas A semester 1, akan mereview buku kedua, yaitu Teori Paradigma Sosiologi, guna memenuhi tugas kedua dari mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, kali ini pada bab pertama, yaitu akan membahas tentang disiplin akademis tentang sosiologi yang lebih dapat memberikan pendoberan adopsi perspektif sosiologi. Orang biasa mengejek yang mengejarnya secara profesional, namun mengambil beberapa asumsinya dapat diberikan. Pemerintah sering menuduh adanya krisis disiplin yang merusak moralitas dan disiplin sosial, namun tetap memperkerjakan sosiolog untuk mengevaluasi kebijakan mereka. Ketidaknyamanan kita dengan disiplin terlihat dari frekuensi yang hanya bersifat lelucon. Hal ini mungkin hanya terlihat secara profesional saja, tapi itu tampaknya adalah lelucon sosiolog dengan cara yang tidak sesuai yang dilakukan oleh para sejarawan. Tujuan dari review ini adalah membahas tentang status sosiologi dalam kehidupan masyarakat, proses konstruksi sosial, penyebab dan konsekuensi sosiologi dalam dunia modern, dan pandangan yang keliru tentang sosiologi. Pada bab kedua, yaitu akan membahas yang pertama tentang status sosiologi. Ilmuwan dan filsuf ilmu pengetahuan telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau bacaan tentang masa depan yang cerah. Sayangnya, semua upaya seperti itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu. Dan jika kita punya kemampuan untuk mencermati apa yang sebenarnya dilakukan ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan sains gagal untuk mencocokkan gambar yang dilukis oleh filsuf. Tidak kurang, kita bisa membuat daftar sederet ciri-ciri lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada dalam astrologi. Sementara kita tidak bisa dengan kepastian mutlak membagi ide tentang dunia material menjadi ilmu, dan ilmu semu kita masih bisa untung berbicara tentang hal-hal yang lebih atau kurang ilmiah. Titik awal yang baik adalah dengan menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik seharusnya konsisten secara internal. Yang kedua yaitu konstruksi sosial. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan bila fokus perhatian mereka atau dengan asumsi dasarnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ekonom berasumsi bahwa prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Jika kita dapat membeli produk yang sama di dua toko dengan dua harga yang berbeda, kami akan membeli yang lebih murah. Dari asumsi sederhana itu, jaringan asumsi yang semakin kompleks berputar. Sebagai contoh, para ekonom selanjutnya berasumsi bahwa saat harga gandum turun, demikianlah permintaan itu akan meningkat. Saat harga gandum naik, begitu pula petani akan menghasilkan lebih banyak. Demikian pula, kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan institusi sosial, dan pekerjaan sosiologis sering dibagi menjadi seperti itu sebagai struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan, dan penyimpangan, agama, dan sebagainya. Namun, untuk membuat daftar apa yang kami pelajari tidak memberikan pengertian tentang apa yang khas tentang cara kita melakukannya. Yang ketiga yaitu penyebab dan konsekuensi. Kenyataannya, dikonstruksi secara sosial
Seseorang yang tidak memahami ilmu sosiologi memiliki sifat menindas kualitas karena bagiannya salah satu dari kita mainkan dalam konstruksi itu sepele. Bahkan, pemberontakan sadar kita melawan ketertiban cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya, dengan cara itu sosiologi berada dari akal sehat dalam menantang citra kesukaan kita tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Bukan itu kita sering menganggap diri kita sebagai tuan atas takdir kita sendiri. Kapten industri, visioner agama, dan pemimpin politik mungkin melihat diri mereka sendiri sebagai roh bebas. Tetapi kebanyakan dari kita memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana kita berada. Tidak kurang dari itu, rasa identitas kita mengandaikan bahwa ada sikap independen dari pasang surutnya kekuatan sosial. Kita mungkin tidak dapat mencegah standar hidup yang dipengaruhi oleh perubahan suku bangsa, tapi bisa memutuskan makanan apa yang dimakan, partai politik mana yang akan didukung. Namun, jika ingin ada penjelasan tentang perilaku manusia, pasti menjadi pola hidup yang teratur dan keteraturan itu setidaknya sebagian akan terjadi disebabkan oleh kekuatan di luar kendali dan kognisi kita. Paradoks antara kebebasan dan kendala diungkapkan rapi oleh Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa kita membuat nasib kita sendiri, tetapi tidak dalam keadaan pilihan kita sendiri. Bagian membuat nasib kita mudah dilihat, seperti halnya kendala yang lebih langsung. Kita memutuskan kemana harus mengemudi pada hari Minggu sore, dan kita sadar bahwa cara kita mengemudi dipengaruhi oleh peraturan lalu lintas. Tetapi, sebagian besar dari siapa kita dan apa yang kita lakukan memiliki tujuan sosial yang tidak jelas. Dengan mencari pola reguler dan oleh perbandingan sistematis antara dunia sosiolog dapat menjelaskan penyebab tersebut. Yang keempat yaitu sosiologi dalam dunia modern. Sosiologi memiliki hubungan yang tidak biasa dengan materi pelajarannya. Meskipun kita dapat melihatnya sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri sendiri dari dunia pengamatannya. Sosiologi itu sendiri merupakan gejala yang paling mendasar hal-hal yang dijelaskannya. Dalam karyanya tentang Puritans in Science, Robert Merton berpendapat bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi. Oleh hanya memiliki satu Tuhan, bukan dewa-dewa atau yang sering dioperasikan secara tidak menentu dan bertentangan, dan dengan membatasi Tuhan, menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material karena dianggap dunia tertib. Selanjutnya, materi dunia itu sendiri tidak suci, dalam arti apapun yang menghambat sistematik belajar. Suatu ketika, reformasi telah menolak otoritas gereja Romawi. Ilmuwan bebas untuk mengejar beasiswa mereka tanpa hambatan keharusan agama. Menurut Merton, apa yang dibuat ilmu pengetahuan modern mungkin bukan kemajuan teknis dalam instrumentasi, jadi sebanyak cara baru memandang dunia. Yang kelima, pandangan yang keliru tentang sosiologi. Salah satu cara untuk memperjelas perbedaan tersebut adalah dengan menggambarkan kasus sosiologis mempelajari beberapa fitur dunia sosial yang mungkin secara luas dilihat sebagai tidak bisa diterima. David Snow meneliti di pengadilan California, sekitar 80% kasus tidak pernah dibawa ke pengadilan karena terdakwa setuju untuk mengaku bersalah.
yang menghemat banyak uang pengadilan. Untuk mendorong terdakwa untuk mengajukan pembelaan, beberapa pengurangan biaya biasanya ditawarkan. Pelaku yang seharusnya diberi pilihan antara menggugat kasus dan mempertaruhkan tingkat tertentu hukuman atau menerima dengan pasti tingkat hukuman yang lebih rendah. Lalu yang berikut pada bab 3, kesimpulan dari semuanya yaitu berdasarkan uraian materi yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu sosial. Kita harus menghargai juga kekurangan dan kelebihannya yang khas yang berasal dari subjek disiplin ilmu itu sendiri. Kapasitas penalaran dan interpretasi yang memungkinkan kita untuk melakukan lebih dari sekedar memerankan naluri kita atau merespon lingkungan fisik kita saja, melainkan apa yang memungkinkan kita untuk mempelajari apapun. Pada gilirannya, ini berarti kita tidak bisa berharap untuk memperlakukan tindakan sosial sebagai gejala keteraturan yang mendasarinya mirip dengan hukum fisik. Kita harus mengenali sifat realitas yang dibangun secara sosial dan mempelajari sifat-sifat sosial tersebut secara konstruksional. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.